warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran matematika wajib kelas 11. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi program linier yang berkaitan dengan nilai optimum dari suatu fungsi objektif yang akan kita selesaikan dengan metode uji titik sudut. Jadi pada video pertemuan kali ini akan dikhususkan untuk membahas materi soal-soal cerita yang akan diselesaikan dengan metode uji titik sudut. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat menyelesaikan permasalahan dalam bentuk soal cerita tentang program linier dengan menggunakan metode uji titik sudut. Oke, kita akan membahas tentang fungsi objektif. Jadi pada saat pertemuan pertama kalian diminta untuk mengubah soal cerita ke dalam bentuk model matematika. Maka di sana kalian akan menemukan suatu fungsi tujuan yang bisa dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan AX tambah BY. Selanjutnya kalian diminta untuk mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum dari fungsi tujuan tersebut. Bentuk Z sama dengan AX ditambah BY yang akan dicari nilai maksimum ataupun nilai minimumnya, inilah yang disebut dengan fungsi objektif. Fungsi objektif pada soal cerita, misalnya sebagai berikut. Fungsi objektif memaksimumkan Z sama dengan AX tambah BY, maka kendalanya dapat berupa A1X ditambah B1Y kurang dari sama dengan C, A2X ditambah B2Y kurang dari sama dengan C, X dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk fungsi objektif meminimumkan Z sama dengan AX tambah BY, maka kendalanya bisa berbentuk A1X tambah B1Y kurang lebih dari sama dengan C, A2X ditambah B2Y lebih dari sama dengan C, X, Y lebih besar dari 0. Jadi untuk soal cerita, kalau fungsinya berkaitan dengan memaksimumkan fungsi objektif, maka kendala menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Namun jika yang akan dicari adalah meminimumkan fungsi objektif, maka untuk kendala menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Pada saat kita akan mempelajari tentang fungsi objektif, maka hal pertama yang muncul dalam pikiran itu adalah bagaimana cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Kemudian pertanyaan lanjutan, susah atau tidak materi ini? Biasanya kalau kita mempelajari segala sesuatu itu pasti ada kecemasan bahwa materi yang akan dipelajari itu sulit. Namun bisa ibu katakan bahwa materi ini tidak sulit, hanya cara penyelesaiannya itu yang memang sedikit panjang. Tapi kalian sudah mempelajari dua materi sebelumnya itu pada pertemuan minggu lalu, yaitu menentukan model matematika dan menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sehingga pada pertemuan kali ini kita hanya tinggal menambah satu langkah lagi, mempelajari satu langkah lagi, yaitu menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif.
Oke, untuk menyelesaikan masalah program linier, khususnya soal cerita yang berhubungan dengan nilai optimum, ini ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika, yaitu dengan membentuk sistem pertidaksamaan linier yang sesuai. Yang kedua, menggambar kendala sebagai daerah di bidang kartesius untuk melukiskan DP-nya atau daerah penyelesaiannya. Yang ketiga, menentukan titik-titik yang terdapat pada daerah penyelesaian. Yang keempat, menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Dan yang kelima, menafsirkan atau menjawab permasalahan. Jadi kalau soal yang kalian harus kerjakan yaitu berbentuk soal cerita, memang ada 5 langkah ini yang harus kalian lakukan. Tapi kalau soalnya berbentuk sistem pertidaksamaan linier sudah diketahui, maka untuk langkah pertama itu tidak perlu lagi dilakukan. Berarti hanya tinggal 4 langkah saja, dari nomor langkah 2 sampai nomor langkah yang kelima. Kalau gambar daerah penyelesaiannya sudah diketahui, berarti kalian hanya tinggal mengerjakan 3 langkah lagi, yaitu dari langkah ketiga sampai kelima. Jadi tergantung soalnya. Untuk pertemuan kali ini kita bahas untuk soal cerita. Jadi kelima langkah ini yang akan kita kerjakan. Ya, untuk menentukan nilai optimum ada 2 metode yang bisa kamu lakukan, yaitu metode uji titik sudut dan metode garis selidik. Jadi 2 metode ini yang akan dibahas, tapi pada video kali ini khusus untuk metode uji titik sudut terlebih dahulu. Nah, sekarang ada pertanyaan ketika kita mendengar kata metode uji titik sudut. Pasti pertanyaannya muncul, apa itu metode uji titik sudut? Jadi metode uji titik sudut itu adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari bentuk objektif dengan cara menghitung nilai-nilai dari fungsi objektifnya pada setiap titik sudut yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian, kemudian membandingkan nilai-nilai yang telah diperoleh. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari metode uji titik sudut ini ada 3 langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah menentukan titik-titik sudut pada daerah penyelesaian. Yang kedua, mensubstitusi titik-titik sudut ke fungsi objektifnya. Dan yang ketiga, membandingkan hasil substitusi. Jika yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari fungsi objektif, maka yang diambil adalah nilai yang paling besar. Kalau yang ditanyakan adalah nilai minimum, berarti yang diambil adalah nilai yang paling kecil. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, ini berbentuk soal cerita. Jadi dalam menyelesaikan soal cerita, kamu bisa langsung menuju pada kalimat terakhir. Ya, kamu perhatikan di sini, berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Ya, sebelumnya sudah dijelaskan. Pada soal cerita itu terdiri atas 2, yaitu memaksimumkan fungsi objektif dan meminimumkan fungsi objektif. Kalau memaksimumkan fungsi objektif berarti menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan untuk kendala atau sistem pertidaksamaannya. Kemudian kalau kalimat terakhir ini menunjukkan tentang fungsi objektifnya. Nah, di sini laba untuk tiket kelas ekonomi itu sudah tertulis bahwa memberikan laba Rp100.000 dan kelas
VIP memberikan laba Rp200.000. Berarti ini adalah fungsi tujuannya. Jadi kalau kamu ingin menghitung laba, kamu tinggal mengalihkan saja Rp100.000 dikali berapa banyak tiket kelas ekonomi yang bisa dijual, dan Rp200.000 itu dikalikan dengan berapa banyak tiket kelas VIP yang bisa dijual. Tapi masalahnya itu kan berapa banyak tiket kelas ekonomi dan kelas VIP kan belum diketahui. Nah, itulah yang harus kalian cari. Berapa banyak tiket kelas ekonomi, itu berarti bisa kita misalkan sebagai X, dan berapa banyak tiket kelas VIP yang harus dijual itu bisa kamu misalkan sebagai variabel Y. Oke, berarti kita masuk pada langkah pertama dalam menyelesaikan nilai optimum, yaitu menentukan model matematika. Oke, ini langkah pertama dalam membuat model berarti kita lakukan permisalan terlebih dahulu. X dan Y, ingat dari kalimat terakhir pada fungsi tujuannya itu merupakan variabel X dan variabel Y. Soalnya sudah Ibu sertakan, ini ya lebih mempermudah kita jadi nggak bolak-balik. Oke, sekarang kita tinggal menyusun tabel. Ini kalau memang sudah mahir tanpa tabel pun bisa, ya langsung membuat model matematika. Ya, tapi karena Ibu ingin menjelaskan satu persatu, berarti kita buat tabelnya terlebih dahulu. Untuk variabel X dan variabel Y berarti bisa kamu tuliskan di bagian atas banyak tiket kelas ekonomi dan banyak tiket kelas VIP, kemudian nilai maksimumnya di sini. Sedangkan pada lajur kiri ini tadi kita perhatikan dulu soalnya. Soal ini tentang banyak tempat duduk. Berarti tempat duduknya ini tidak boleh lebih dari 300 kursi. Ya, karena tidak diketahui berapa banyak tempat duduk kelas ekonomi, berarti kita menggunakan simbol X. Dan berapa banyak kelas tempat duduk kelas VIP, berarti kita menggunakan simbol Y. Di sini kan tidak tertulis berapa banyak tempat duduk kelas ekonomi dan kelas VIP-nya. Tapi jumlah kursinya itu sudah tertulis, yaitu tidak lebih dari 300 kursi. Nah, ini menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, jangan lebih dari sama dengan, nanti orang duduk di ekor pesawat lagi, nanti ya kelebihan. Dia hanya cukup menampung 300 kursi pesawat tersebut. Oke, kemudian kalimat kedua ini tentang banyak bagasi. Ya, banyak bagasi yang bisa dibawa oleh setiap penumpang. Penumpang kelas ekonomi bawa bagasi 3 kg, berarti 3X karena sudah kita misalkan tadi sebagai variabel X, dan banyak bagasi kelas VIP itu 5 kilo per orangnya, berarti 5Y. Dan jumlah bagasi yang bisa ditampung oleh pesawat itu 1.200. Nah, berarti jangan lebih dari itu. Kalau kelebihan berarti nanti tidak bisa take off, ya, tidak bisa terbang nanti pesawatnya, keberatan muatan. Inilah kenapa kalau nilai maksimum dari fungsi objektif menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Oke, berarti kita tinggal menyusun sistem pertidaksamaan atau biasa disebut dengan model matematika dari kendala tersebut. Berarti yang pertama, pertidaksamaan pertama X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Pertidaksamaan yang kedua 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1.200. Dan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk pertidaksamaan yang terakhir ini adalah syarat penyerta karena tidak mungkin
banyak tiket yang dijual itu negatif. Nanti orang tambah bingung lagi, beli tiket sebanyak negatif 5 buah gitu ya. Bingung mau ngitungnya bagaimana kalau negatif kan tidak bisa dihitung. Jadi ini wajib disertakan karena banyak tiket itu tidak mungkin negatif ya. Kemudian fungsi tujuannya itu memaksimumkan Z sama dengan 100.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan pada kendala. Oke, berarti langkah pertama dalam menentukan nilai optimum yaitu membuat model sudah kita lakukan. Oke, langkah yang kedua adalah menggambar DP. Oke, berarti untuk menggambar DP kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y terlebih dahulu. Oke, langkah yang paling mudah yaitu dengan menutup variabel X dan menutup variabel Y. Oke, kita tutup variabel X. Kalau ditutup berarti yang tersisa adalah persamaan Y sama dengan 300. Berarti kalau ditutup X-nya, maka bisa kamu tuliskan X sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah 300. Artinya koordinat titik potong adalah 0,300. Selanjutnya kita tutup nilai Y-nya. Variabel Y kita tutup, berarti persamaan yang terbentuk adalah X sama dengan 300. Nah, kalau ditutup variabel Y berarti Y-nya 0. Nilai X-nya 300. Oleh karena itu koordinat titik potongnya menjadi 300,0. Nah, 300 itu X-nya, Y-nya 0. Ini koordinat titik potong ini nanti akan kita gambar pada koordinat kartesius. Selanjutnya kita lakukan uji titik, yaitu kita mengambil titik uji 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Akan diperoleh pernyataan. Nah, kalau X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti 0, berarti kan pada ruas sebelah kiri ini nilainya 0. Nah, 0 kurang dari sama dengan 300. Nah, benar atau tidak? Nah, pernyataannya 0 itu kurang dari 300, maka jawabannya adalah benar. Maka pernyataan tersebut berupa pernyataan yang benar. Kalau pernyataannya benar berarti yang diarsir daerah penyelesaiannya adalah titik di mana 0,0 itu berada. Oke, sekarang kita akan menggambar koordinat titiknya pada bidang kartesius. Koordinat titiknya 0,300. Berarti titik yang pertama berada di antara 280 dan 320. Nah, ini kita gunakan skala 40-40 semuanya. Kemudian koordinat titik yang kedua 300,0. Maka berada di titik yang di bawah sini pada sumbu X. Kalau 0,300 berarti pada sumbu Y. Maka ini disebut titik potong terhadap sumbu Y, ini disebut titik potong terhadap sumbu X. Dari kedua titik ini kamu gambar satu garis lurus. Jadi kita tinggal menggambar garis lurus, maka persamaan garisnya sudah diperoleh. Kita beri nama biar lebih mudah,
yaitu X ditambah Y sama dengan 300. Itu untuk persamaan yang pertama. Oke, kita gerakan, kita tuliskan di atas sini, X ditambah Y sama dengan 300. Oke, sekarang daerah penyelesaiannya. Tadi setelah kita uji titik dengan 0,0 berada di bawah, maka diperoleh pernyataan yang benar. Kalau benar berarti yang diarsir adalah titik di mana 0,0 ini berada. Karena berada di bawah garis, nah berarti daerah di sini yang akan kita arsir ini menjadi daerah penyelesaian. Berarti yang kita arsir daerah yang di bawah ya. X ditambah Y sama dengan 300. Oke, berarti daerah sini yang diarsir. Oke, ini adalah daerah DP-nya. Kita beri nama DP1. Karena pertidaksamanya ada 4. Oke, DP1. Kemudian kita akan menggambar untuk pertidaksamaan yang kedua. Oke, untuk pertidaksamaan yang kedua berarti pertidaksamaannya atau persamaannya terlebih dahulu untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y itu berbentuk 3X ditambah 5Y sama dengan 1200. Kita tutup variabel X-nya, berarti yang tersisa persamaannya menjadi 5Y sama dengan 1200. Sehingga bisa kamu tuliskan jika X-nya 0 maka nilai Y-nya tinggal kamu bagi karena ada koefisien 5 di sini. 1200 dibagi 5 maka hasilnya 240. Sehingga koordinat titik potongnya menjadi 0,240. Oke, sekarang kita tutup nilai variabel Y-nya. Berarti persamaannya menjadi 3X sama dengan 1200. Berarti kalau Y-nya kita tutup atau 0, maka nilai X-nya kamu bagi 1200 ini kamu bagi dengan koefisien pada pada variabel X-nya yaitu 3. 1200 dibagi 3 sama dengan 400. Berarti koordinat titik potong terhadap sumbu X itu menjadi 400,0. Selanjutnya kita uji titik, ambil titik uji 0,0, kita substitusikan ke pertidaksamaan 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. Ini pertidaksamaan pada model matematika tadi sudah kita cari. Berarti kalau X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 0, berarti nilai pada ruas sebelah kiri ini menjadi 0. Karena apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Di 0 kurang dari 1200 ini berbentuk pernyataan. Sekarang kalian timbang apakah pernyataan ini benar atau salah. Yuk coba, 0 kurang dari 1200 benar atau salah? Maka jawabannya adalah benar. Maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Kalau pernyataannya benar berarti yang diarsir adalah daerah di mana 0,0 itu berada. Oke, kita akan menggambar pertidaksamaan yang kedua. Kita lukiskan dulu titiknya 0,240. Titiknya ini titik C. Kemudian titik yang kedua 400,0. Nah, ini adalah titik D-nya. Dari titik C dan titik D ini kita buatkan satu garis lurus.
berarti ini adalah persamaan garisnya, belum diarsir. Nah, kita beri nama dulu titiknya biar tidak bingung mana titik yang dimaksud. 1200. Oke, berarti ini adalah titiknya. Kita geser ya. Ini adalah garis yang kedua ya. Oke, sekarang tinggal mengarsir. Perhatikan garisnya. Ini adalah belum kita arsir. Kalau ini adalah arsiran yang pertama tadi, berarti kita tinggal mengarsir. Karena tadi sudah dibuat pernyataannya benar. Ini garisnya, kemudian 0,0 berada di bawah, berarti yang kita arsir adalah daerah yang di bawah, mulai dari daerah sini. Kita arsir ke bawah semuanya karena 0,0-nya berada di bawah. Oke, sekarang kita beri arsiran. Oke, maka ini adalah daerah arsirannya. Tadi sebelum diarsir, nah, di sini kan ada daerah putih. Sekarang sudah kita arsir, berarti sudah ada daerah yang diarsir 2 kali, yaitu daerah yang lebih gelap. Ini daerah DP2-nya, mulai dari sini sampai sini ya, daerah DP2, sedangkan daerah DP1 mulai dari sini sampai ya mengikuti garis ini. Ini DP1. Ini DP1-nya kita buang dulu. Oke, sekarang pertidaksamaan yang untuk syarat pernyataannya, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Kamu perhatikan daerah yang terbentuk lebih gelap. Nah, ini adalah daerah penyelesaian, berarti daerah yang sebelah sini tidak disertakan. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Ya, daerah yang lebih gelap yang kita ambil, maka daerah yang lebih gelap ini menjadi daerah penyelesaian. Maka DP-nya berada pada daerah segi 4 ini, daerah penyelesaiannya. Nah, ini adalah DP-nya. Oke, jadi ini adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Jadi cukup yang merupakan daerah penyelesaian yang diarsir. Jadi yang tadi yang sudah kita arsir itu dikerjakan di coret-coretan. Jadi yang diarsir itu hanya daerah penyelesaian atau yang merupakan irisan dari daerah penyelesaian untuk semua pertidaksamaan. Oke, jadi langkah yang kedua sudah kita laksanakan, menggambar daerah penyelesaian. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga dalam menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok jika soal tersebut dinyatakan dalam bentuk soal cerita, yaitu menentukan titik-titik sudut pada daerah penyelesaian. Oke, selanjutnya kita akan menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian ini. Kita berikan nama titik A. Nah, ini adalah daerah penyelesaian yang berbentuk segi 4, berarti pojok-pojoknya berada di sudut yang pertama dengan koordinat 0,240. Kemudian titik yang kedua dengan koordinat 300,0. Kemudian titik yang ketiga 0,0. Nah, ini sebenarnya tidak perlu ditulis karena kalau 0,0 apapun yang disubstitusi nanti hasilnya pasti 0. Maka tidak akan mungkin maksimum. Dan titik yang terakhir
titik yang keempat ini belum diketahui nilainya. Jadi kamu harus menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya, jadi dari dua persamaan X ditambah Y sama dengan 300, jadi pertidaksamaannya kita ganti dengan tanda persamaan menggunakan tanda sama dengan. Dan 3X ditambah 5Y sama dengan 1200, ini kamu eliminasi dan substitusi. Nah, kita gunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Metode eliminasi berarti kita harus menghilangkan salah satu variabel, bisa variabel X, bisa juga variabel Y. Karena koefisien, misalnya kita akan menghilangkan variabel X. Jadi perhatikan koefisien pada variabel X. Yang di atas ini 1, yang di bawah 3, belum sama. Kalau belum sama berarti harus disamakan. Berarti 1 ini harus kita buat menjadi 3 agar sama. Agar menjadi 3 berarti harus dikali 3. Jadi yang di atas ini dikali 3, persamaan yang pertama dikali 3, persamaan yang kedua dikali 1. Jangan kamu kali dengan bilangan yang lain, nanti tidak akan ketemu, tidak akan pernah sama. Kalau dikali 3, berarti ini kalikan satu per satu. X dikali 3 menjadi 3X ditambah Y dikali 3 menjadi 3Y sama dengan 300 dikali 3 menjadi 900. Yang di bawah kalau dikali 1 tetap menjadi 3X ditambah 5Y sama dengan 1200. Selanjutnya perhatikan eliminasi. Untuk menentukan tanda eliminasinya apakah dikurang ataupun ditambah, kamu tentukan, kamu lihat dari koefisien X-nya. Kalau bilangan koefisiennya itu sama berarti kamu kurang. Kalau berbeda, satu negatif, misalnya satunya positif, berarti ditambah. Kalau dua-duanya negatif, berarti dikurang. Berarti kita tinggal mengurang 3X dikurang 3X. Karena hasilnya 0, ya dicoret saja seperti ini. Berarti 3Y dikurang 5Y. Ini menjadi negatif 2Y. 900 dikurang 1200 menjadi negatif 300. Untuk mendapatkan nilai Y, nah pada koefisien Y ini masih ada angka negatif 2, berarti harus dibagi. Y nya kamu bagi negatif 300 dibagi negatif 2, maka diperolehlah nilai Y 150. Setelah kamu dapat nilai Y-nya, kamu substitusi nilai Y ini ke salah satu persamaan. Karena persamaan pertama ini paling sederhana, koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya 1, maka kita substitusi ke persamaan pertama. Jadi kita substitusi nilai Y-nya ke persamaan X ditambah Y sama dengan 300. Nah, kamu ganti. Kalau Y-nya diganti dengan 150, berarti persamaan di atas menjadi X-nya tetap ditambah Y-nya sudah tidak ada tapi diganti dengan angka 150 sama dengan 300. Untuk menentukan nilai X, berarti berapa ditambah 150 sama dengan 300? Berarti kan kamu mengurang saja, 300 ini dikurang dengan 150, maka didapatlah nilai X-nya, yaitu 150. Maka koordinat titik D sudah kita peroleh, yaitu 150,150. Oke, jadi langkah yang keempat itu adalah mensubstitusi titik-titik sudut ke fungsi objektif dan membandingkan nilainya. Ya, kita sudah menentukan titik-titik sudutnya. Kalau titik A dan B ini dari gambar, A itu adalah titik potong yang terdapat pada sumbu
Y, ya, tadi sudah kita bahas, dengan koordinat 0,240, titik B berada pada titik potong pada sumbu X dengan koordinat 300,0 dan titik D ini diperoleh dari substitusi dan eliminasi yang sudah kita lakukan. Didapatlah koordinat 150,150. Ya, selanjutnya ketiga titik ini kamu substitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu 100.000 X ditambah 200.000 Y. Berarti X-nya diganti, nah, kalau untuk titik A X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti 240, maka menjadi 100.000 dikali 0, ini X-nya diganti dengan 0, ditambah 200.000, Y-nya diganti dengan 240, maka menjadi 200.000 dikali 240. Untuk 100.000 dikali 0 ini hasilnya 0, berarti yang kamu kalikan cukup 200.000 dikali 240, maka diperolehlah 48 juta. Kemudian titik B 300,0, berarti X-nya diganti dengan 300 dan Y-nya diganti dengan 0, maka menjadi 100.000 dikali 300 ditambah 200.000 dikali 0. Nah, ini hasilnya adalah 0, berarti kamu tinggal mengalihkan 100.000 dikali 300, maka hasilnya adalah 30 juta. Untuk titik yang D itu 150,150, berarti X-nya diganti 150 dan Y-nya diganti dengan 150. Maka kamu tuliskan 100.000 dikali 150 ditambah 200.000 dikali 150. 100.000 dikali 150 hasilnya adalah 15 juta dan 200.000 dikali 150 hasilnya adalah 30 juta. Maka ketika ditambahkan 15 juta ditambah 30 juta, maka hasilnya 45 juta. Ketiga hasil ini 48 juta, 30 juta, dan 45 juta ini kamu bandingkan nilainya. Kalau yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti cari nilai yang paling besar. Kalau yang ditanyakan adalah nilai minimum, berarti cari nilai yang paling kecil. Berarti kita ke langkah yang terakhir, yaitu menafsirkan atau menjawab soal. Ya, kalau soalnya tentukan laba maksimum dari penjualan tiket. Nah, misalnya katakanlah di sini ada beberapa pilihan. 30 juta, 35 juta, 45 juta, dan 48 juta. Mana yang kalian pilih? Nah, tadi kan sudah ada 3 nilai, 48, 30, dan 45. Maka jawaban yang benar adalah 48 juta. Nah, jadi kalian tinggal membuat kalimat kesimpulannya. Jadi laba maksimum yang diperoleh dari penjualan tiket pesawat tersebut adalah 48 juta rupiah.